Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas Alhamdulillah bantuan PKH tahap 3 sudah cair di beberapa daerah ini dan di beberapa bank himbara ini. Nah, apakah daerah Anda termasuk juga daerah yang sudah menjalankan atau menerima bantuan pencairan PKH di tahap yang ketiga ini? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan di video ini saya juga akan memberikan informasi satu pesan penting dari Kementerian Sosial setelah melakukan pencairan PKH di tahap yang ketiga ini. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, Alhamdulillah akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu telah tiba, yakni pencairan PKH di tahap yang ketiga bulan Juli sudah dicairkan. Nah, bagi Anda yang sudah melakukan pencairan, saya ucapkan selamat. Mohon dana PKH-nya atau bantuan PKH-nya digunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila Anda mempunyai anggota balita atau ibu hamil, maka gunakanlah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terus apabila Anda mempunyai komponen anak sekolah, maka gunakanlah untuk kebutuhan sekolah. Karena itu memang bantuan yang diberikan oleh kementerian bagi komponen-komponen apabila anak yang bersekolah ya harus memenuhi kebutuhan sekolahnya, termasuk membelikan kebutuhan sekolah misalkan buku, sepatu atau tas, ataupun nanti kalau ada pembayaran yang tertunggak itu bisa segera membayarkannya. Dan bagi yang memenuhi kebutuhan gizi yang mempunyai balita atau ibu hamil harap segera membelikan susu, kemudian membelikan ikan, telur, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan gizi anak maupun dengan gizi ibu hamil. Terus bagaimanakah dengan Anda yang menanyakan daerah mana saja Kak yang sudah cair bantuannya? Nah, di sini saya akan menyebutkan nama-nama daerah ini sebagian saja ya, karena sudah terlalu banyak sekali yang sudah melakukan pencairan. Nah, di sini sudah saya rangkum yakni yang sudah melakukan pencairan atau sudah ada pencairannya, yakni di daerah Sulawesi Tengah. Itu tadi sudah ada pencairan di sana melalui Bank BNI. Nah, sebelum saya lanjut, ini yang sudah melakukan pencairan pada hari ini yakni adalah Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Dan bagi yang Anda yang Bank BTN itu masih belum ada pencairan. Semoga saja menyusul besok atau besoknya lagi. Semoga saja segera melakukan penyusulan pencairan PKH di tahap yang ketiga. Nah, saya lanjutkan tadi ya, daerah-daerah yang sudah cair bantuan PKH-nya itu daerah Sulawesi Tengah, kemudian daerah Lombok Timur, daerah Jombang, daerah Jogja, daerah Medan, daerah Bandar Lampung, daerah Surabaya, daerah Kalimantan Selatan, dan daerah NTB serta daerah Lampung Utara.
Nah, ini sebagian saja yang saya rangkum di sini karena masih banyak lagi yang sudah melakukan pencairan di tahap yang ketiga ini. Kemudian bagi Anda yang belum melakukan pencairan PKH di tahap yang ketiga, harap sabar. Jangan gegabah untuk terus mengecek ATM ke mesin ATM atau ke agen atau ke e-warung. Karena jika Anda terus melakukan pengecekan di agen atau e-warung, maka Anda akan kena cas atau akan harus membayar. Kalau mengeceknya itu di ATM yang ada logonya link dan di situ ada logo-logo tentang Bank Himbara, misalkan di situ ada tulisan link, kemudian di bawahnya ada logo BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, maka jika mengecek di ATM tersebut itu masih gratis. Kalau mengeceknya tidak ada di ATM yang tidak ada logo linknya, maka Anda akan kena cas dan saldo Anda akan berkurang. Dan itu kalau nggak salah itu setiap transaksi cek saldo itu terkena 4.000 kalau tidak yang ATM link. Maka dari itu saya himbau kepada Anda semua, jangan terlalu gegabah untuk mengecek bolak-balik ATM Anda tersebut. Tunggu kabar dari pendampingnya atau kabar dari YouTuber yang asli dari SDM pendamping PKH. Saya himbaukan juga apabila Anda belum mendapatkan informasi dari pendamping PKH-nya, maka harap bersabar dan tenang, jangan keburu-buru gegabah. Karena semuanya akan nanti pada akhirnya akan dicairkan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang nominal yang didapatkan oleh para KPM PKH, yakni di sini banyak sekali yang bertanya komponennya itu tidak sesuai dengan yang dicairkan. Misalkan mempunyai 2 anak balita itu kok yang cair 1. Sebenarnya balita itu dapatnya berapa anak sih? Terus nominalnya berapa? Nah, baik, sekarang saya akan menerangkannya bahwasanya komponen balita itu maksimal mendapatkan dua anak dalam satu keluarga. Nah, balita ini mendapatkan bantuan sebesar 750.000 di setiap pencairannya. Kemudian ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dicatat dalam PKH itu sampai di kehamilan kedua. Jadi kalau sudah kehamilan ketiga itu sudah tidak masuk lagi dalam kategori atau komponen PKH. Nah, ibu hamil ini mendapatkan bantuan sebesar 750.000 setiap kali pencairan. Kemudian yang ketiga adalah komponen anak sekolah. Nah, di sini anak sekolah meliputi SD, SMP, dan SMA. SD itu yang dapat bantuan hanya 1 anak saja dan mendapatkan bantuan sebesar 225 setiap kali pencairan. Kemudian anak SMP itu hanya 1 anak saja. Jadi kalau misalnya ada 2 anak SMP, maka yang dapat bantuan hanya 1 anak saja. Dan SMP mendapatkan bantuan sebanyak 375. Kemudian SMA juga hanya 1 anak saja yang mendapatkan bantuan PKH. Nah, 1 anak SMA ini mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kemudian komponen lansia. Lansia ini juga yang dapat PKH hanya 1 lansia saja. Lansia mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian disabilitas berat juga mendapatkan bantuan PKH 1 komponen saja, 1 orang disabilitas saja, disabilitas berat ya, dan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Semoga bagi Anda yang daerah-daerahnya belum melakukan pencairan, semoga di hari esok bisa cair bantuan PKH-nya.
Nah, dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini dengan cara like, share, dan komen. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.